Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Bapak. Pagi. Maaf sebelumnya karena persiapannya tadi makan waktu banyak, Oh, juga iya. datangnya terlambat juga. Sebelumnya perkenalkan saya Beriana Fadliani, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia, tahun masuk ya tahun 2021. Sekarang lagi semester 3. Nah, wawancara kali itu untuk memenuhi penugasan kami itu wawancara dengan tokoh nasional. Izin memperkenalkan diri juga nih Pak, saya Ririn Nisrina Raisya Seta Rini. Sekargali. Ririn Pak. Ririn. Ya, Ririn Nisrina Raisya Seta Sekargali. Saya juga sama kebetulan sekelas dengan Beriana. Kita juga di sini memenuhi tugas keterampilan berbicara intrapersonal yang diambil oleh Bapak Santa Sanyago. Oh, kalau saya itu dari dulu, dari sejak kecil itu saya sudah di lingkungan buku. Jadi waktu ayah saya itu masih hidup tuh, dia sudah memberi contoh. Oh ini loh, kalau nulis. Mungkin waktu itu si ayah menulis ya gaya-gaya dia lah ya. Tapi saya belum paham waktu itu. Setelah sekarang ini saya tahu, oh ya dia itu punya konsep-konsep biarpun masih sangat sederhana sesuai dengan zamannya. Kan zaman dulu tidak seperti sekarang yang begitu canggih, tapi zaman dulu dia sudah bisa menulis begitu. Wah, ada ilustrasinya dia garap sendiri, padahal ya gitu, biarpun jelek tapi oh gitu toh. Nah, terus selain itu juga mengkoleksi buku-buku yang kalau orang Jakarta itu menganggap wah ini mewah. Nah, ayah saya itu sudah bisa memiliki itu. Sayang waktu itu terus terjadi perang, jadi barang-barang itu habis semua. Jadi enggak, kalau saya lihat ke perpustakaan, oh ini bukunya kayak dulu ya, oh iya. Buku-buku cerita juga, terus berceritanya sendiri juga gitu, macam-macam. Terus saya kan nggak punya ayah itu setelah umur 8 tahun itu sangat menderita lah. Gimana si Kecil banget ya Pak. iya, ibu kan ya nggak punya bapak lagi. Terus zaman itu zaman Jepang ya. Saya terus dimasukkan ke sekolah, itu sekolah sisa-sisa Belanda, sekolah situ umur 8 tahun. Ya, jadi tahulah ngomong sedikit bahasa Belanda, biarpun tidak lengkap gitu. Sesuai dengan zamannya, masuk sekolah itu saya seperti anak-anak kamu, anak-anak desa gitu. Suatu hari ketemu kepala sekolah, mau pulang ya pulang, pakai sepatu. Pakai bahasa Belanda. Narhes, schoenen maken ya schoen, pakai sepatu, schoenen itu sepatu. Nah, gitu. Itu orang Belanda Pak. Kepala sekolah. Bukan, zaman itu kan masih Oh, zaman pendidikan, zaman dulu pendudukan. kan, iya masih Tahun harus wajib 48, 47, 48 sesuai. Jadi setelah kedaulatan diberikan ke Indonesia dari bahasa Belanda terus jadi bahasa Indonesia. Jadi gurunya yang dulu Belanda terus menjadi guru Indonesia. Jadi kan di situ, oh ini harus baca gitu. Kawan-kawan saya waktu itu juga saling bersaing. Ada kawan-kawan saya waktu itu cewek-cewek justru mau mahir-mahir kalau membaca, ukurannya itu bagaimana membaca itu bisa lancar gitu. Nah, saya termasuk bisa lancar itu diadu itu saya bisa gitu. Nah, jadi ada buku-bukunya Situ Rupaya, Hamka dan waktu itu saya sudah baca. Jadi begitu, terus saya dari SR namanya sekolah rakyat, terus masuk ke ini. Saya ada kenalan baik itu menolong saya masuk ke PGA. Apa itu Pak? Pendidikan guru agama. Itu 6 tahun. Saya ngikuti itu, saya 4 tahun tuh dapat pelajaran agama, dapat pelajaran bahasa Arab, terus tauhid, terus tarikh. Jadi saya tahu, oh iya gini. Nah, itu jadi kelas 4
saya keluar dari PGA itu karena ada masalah, saya salah membuat ujiannya, padahal ujiannya kerjaan tangan aja, saya nggak bisa itu, jadi saya nggak diluluskan situ. Nah, padahal 4 tahun saya dapat ikatan dinas waktu itu besar loh. Zaman itu saya dapat uang ikatan ini 100 rupiah lebih sedikit gitu. 100 rupiah itu kalau di kurs itu harga baju yang paling bagus itu 14 rupiah. 14 rupiah kalau dapatnya 100 rupiah kan bisa hampir Berapa bahasa ya? Sangat banyak kalau buat Iya, dibagi. itu saya selama 4 tahun dapat itu. Nah, karena saya ya, di skors itu nggak lulus, dipecat itu. Jadi, dapat duit segitu terus hilang percuma ya, wah gawat ini. Tapi terus dari PGA kan nggak bisa nerusin ke sekolah lain. Saya ikut ujian SMP, ujian akhir. Nah, saya lulus itu dengan ijazah ini saya mau masuk ke SMA negeri. Itu juga jurusan A, bagian A itu sastra. Saya masuk. Tapi kan sekolah negeri ya dapat duit ya pun kayak di PGA, jadi wah malah banget sih. Biasanya sekolah dibayar ya Pak? Iya, Dikasih biasa dibayar, uang. ini nggak punya apa-apa. Enggak. Jadi masuk sekolah itu jalan kaki. Kawan-kawan saya itu orang-orang elit semua punya sepeda itu lux lah. Kayak sekarang ini kayak mobil aja, orang-orang naik sepeda, saya jalan kaki. Insecure Pak kalau kata orang sekarang. Tapi justru dengan kedahsyatan hidup itu berkembang. Iya, aku kan sudah biasa menderita. Jadi waktu lapar itu ditahan aja. Waktu haus ya minum air putih aja, minum seakan-akan itu makan nasi. Tapi saya bisa kuat itu. Akhirnya SMA lulus, kok bisa lulus juga ya. Gitu. Nah, dari situ saya masuk ke FKIP, Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, itu juga jurusan sastra bahasa Indonesia. Di situ dapat dikuliahi, ya ada pokoknya linguistik, komparatif bahasa, terus bahasa Arab Indonesia, kan ada Arab Melayu. Gitu. Nah, saya bisa karena dulu kan dari PGA saya soal bahasa Arab sudah gitu. Orang-orang terbiasa heran, ya, Pak, ya? orang-orang heran, kok bisa? Ya pengalaman sedikit aja. Kalau boleh tahu Bapak waktu itu ngambil kuliahnya di mana Pak? Di Malang, Di Malang. Erlangga, Universitas Erlangga itu punya cabangnya FKIP. Itu ada jurusan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus ilmu pasti, terus ilmu hayat, terus sejarah. Jadi dosen-dosen itu orang-orang ahli semua itu, antara lain Profesor Dr. Kupo Caroko itu ahli bahasa Jawa Kuno, terus Pak Suito Santoso itu ahli linguistik sama sejarah bahasa. Sudah almarhum semua tuh guru-guru saya, orang hebat-hebat semua. Apalagi zaman itu kayaknya pendidikan masih Oh iya, dulu kalau orang lihat saya itu heran mentereng. Ini anak miskin bisa juga gitu ya. Alhamdulillah. Tapi apalagi tadi Universitas Erlangga, waduh itu kayaknya pasti sangat kayak gitu. kita iya kalau mas kan mungkin kayak kita ngeliat orang kuliah di luar negeri kan ya Pak, kayak Iya, itu kuliahnya hebat-hebat tuh. Dulu saya profesor doktor semua itu ahli bahasa. Nah, saya sama mereka guru-guru sering ngeritik saya, ini Ramal Ali itu sukanya deklamasi aja ya. Enggak mau main-main aja. oh iya Pak, tadi kan dari sekolah SD-nya kan PGI. Nah terus SMP-nya baru ke sastra. SMA. Oh SMA-nya sastra. Nah kenapa nggak lanjut ke yang agama lagi aja? Oh ya, dulu sebenarnya di PGA itu kalau nggak ada masalah, nggak sampai saya dipecat itu, saya sudah ditargetkan ke PHI, Pendidikan Hakim Islam. Itu dari Malang, tempatnya itu di Jogja. Rencananya begitu ya, tapi kan gagal gitu.
Padahal waktu itu kalau saya sudah di PAI di Jogja, saya bisa dikirim ke Kairo, ke Azhar gitu. Jadi juga SMA aja, SMA terus saya masuk FKIP jurusan bahasa. Selesai, ini bisa selesai juga padahal nggak karu-karuan hidupnya itu, pokoknya puter-puter gitu, tapi bisa juga. Nah, waktu itu kan zamannya Irian Barat itu harus masuk ke Indonesia gitu. Untuk itu kan dibutuhkan tentara, anak-anak muda. Nah, saya daftar masuk situ. Nah, lulus itu, saya terus dididik jadi angkatan laut, jadi marinir. Sekarang hari ini ulang tahun marinir kan 15 November ini. Kasih selamat saya dong. Oh iya, selamat Hari Marinir. Nah itu dari situ saya akhirnya setelah dilatih jadi marinir, jadilah saya jadi orang-orang di kampung heran. Orang-orang di kampung heran. Anak kamu kemarin keluar nggak punya kerjaan melarat itu bisa juga. Ini kan mereka nggak tahu di atas sana kan. Oh iya, mereka juga nggak tahu ya pas selama ini kita ngapain padahal. Ngapain tuh nggak tahu. Padahal saya jalan kaki ya waktu itu. Nah ini masuk namanya dulu marinir itu namanya KKU dulu kan. KKU singkat dari Korps Komando gitu. Jadi itu saya ditugaskan ke Kepulauan Riau, jadi naik kapal, saya naik speedboat itu lewat, pokoknya menyeberangi laut, ngurusin pulau-pulau itu, saya yang jaga itu sama anak buah itu, seluruh Kepulauan Riau loh itu, wah jauh, makanya saya bisa berenang juga dari pulau ke pulau saya. Berarti Bapak ini udah keliling Indonesia banget ya? Jadi berenang itu kan jauh. Anak buah kan banyak itu. Waktu saya masih di kantor, anak buah kan bilang, oh iya kalian latihan dulu. Mereka yang latihan, saya diam aja di kantor. Pada hari hanya masuk itu, saya ikut. Terus zaman itu ya, berenangnya saya cuma pakai celana cawat aja, sepatu nggak ada sepatu, nggak ada kacamata, nggak ada ini. Gitu aja, telanjang aja. Tapi saya bisa sampai ke seberang pulau. Nggak pakai oksigen Pak? Nggak pakai. Itu nggak kedinginan atau gimana Pak? Enggak. Saya nggak merasakan apa-apa itu. Saya pokoknya pas saja gitu. Jadi anak buah ketinggalan. Dia nggak terus. Itu. Bisa. Kebetulan aja. Di Angkatan Laut saya juga pemain tenis. Kalau ada pertandingan saya mesti single pertama. Komandannya mesti ngikutin saya mengcover dia. Gini saja. Waktu saya masuk di KI, gubernur yang saya cover saya, karena saya yang selalu main di pagi siang semua. Nah terus habis di situ jadi tentara itu, saya dikirim ke Amerika. Saya belajar sana, studi lagi. Pokoknya soal komputer sampai satelit itu saya pelajari, baru saya nangkapnya sedikit-sedikit aja ya. Pokoknya setahun saya di Amerika itu, jadi ngikutin orang-orang bule itu yang tinggi-tinggi besar-besar, orang Pakistan, orang India, orang Vietnam, orang Argentina, Amerika Selatan, Saudi Arabia, Iran tuh. Gitu. Saat itu Bapak pertama kali menulis itu menulis apa Pak? Menulis puisi. Puisi saya dapat hadiah dari itu. Menulis cerpen juga dapat hadiah dari negeri Belanda saya. Kincir emas dipegang oleh Pak Nafis dari Sumatera Barat. Yang nomor 2 saya kincir perak. Yang kincir emas dikirim ke Belanda, saya cukup di desa Jakarta. Berarti Bapak ini dari semenjak diangkat jadi PNS sampai sekarang di Jakarta? Kalau aslinya itu dari mana? Aslinya dari Malang tadi. Oh, dari Malang. Kan mungkin kalau saya sendiri mau bertanya ini Pak, dari keluarga Bapak ini gimana sih? Apakah mendukung Bapak
dalam menulis atau bagaimana Pak? Oh, kalau dari orang tua dulu memang dia pelopornya dulu memberi contoh ya, secara tidak langsung kan memberi contoh, oh ini gini, ini ilustrasinya, itu secara nggak langsung dan tidak langsung ditujukan ke saya, mungkin sebagai warisan nantinya kalau, tapi itu bahan-bahannya sudah hilang zaman orang, rumahnya hancur kan. Nah, kalau sekarang di rumah saya nulis saja, keluarga itu ya mendukung, ya nggak mendukung, ya membenci, ya senang gitu. Karena sering saya melupakan tugas-tugas bantu ini, bantu itu. Karena saya lagi konsentrasi ini, kalau bantu-bantu rusak ini. Tapi kadang-kadang terpaksa juga saya klik, save, terus saya bantu. Karena fokus ya Pak ya? Fokus Terlalu kadang-kadang lagi fokus, jadi lagi kalau ini, tapi orang lain kan nggak ngerti. Gitu. Bapak waktu deketin yang cewek yang jadi istri Bapak nulisin puisi gitu apa? Oh, kalau tertarik terus nulis puisi gitu? Iya. Oh, enggak. Itu saya apa itu? Saya globalkan aja, nggak langsung ke dia, tapi diibaratkan, oh ini jadi itu. Jadi puisi saya itu bisa secara nggak langsung, tapi sebenarnya ke situ gitu. Iya. Tapi istri Bapak tahu kalau itu buat? Oh tahu, mereka tahu cemburu ya, iri ya, dengki segala macam, nggak apa-apa udah biasa. Bahkan ini untuk pergaulan, untuk perluasan wawasan. Kalau kita diem aja menunggu ini jadi orang tua bungkuk ini, ya nggak tahu apa-apa. Jadi gunakan tua itu untuk mudah terus lihat ini, bukan negatif, tapi untuk meluaskan wawasan gitu. Makanya saya sudah ke Washington DC, sana tempat perpustakaan hebat saya. Ada Museum of Science, itu museum teknologi. Terus saya ke Jepang juga udah, saya ke Beijing juga, lihat naik tembok Cina itu udah. Terus ke Inggris saya 6 bulan. Saya ke Jerman, ke Belanda, saya ke Norwegia, saya ke Stockholm, saya ke Denmark, saya ke Saudi Arabia, kan saya berhaji gitu. Malah sudah umroh juga, saya haji umroh juga itu. Kilanya apa? Ini Pak, kalau saya sih penasaran aja ya Pak. Kan kalau dari Bapak sendiri itu menulis karena lihat dari orang tua, dari ayah kan. Untuk tapi Bapak ke anak-anak Bapak atau ke cucu-cucu Bapak juga ada mengarahkan secara khusus atau kayak ya udah terserah mereka aja mau kayak gimana? Ada yang terserah mereka, ada juga yang niru-niru sedikit. Ada cucu saya yang laki-laki, jadi yang bukan yang gini dalam itu, dari umur 7 tahun kan saya ajak ke promo. Sebulan dari situ dia bikin cerita tapi bergambar, 4 kolom begitu. Jadi waktu laki-laki namanya, jadi waktu berangkat naik bis gini, terus sampai di promo gambarnya gini, terus kemudian berjalan pulang ke sini. Jadi bakatnya mulai dari umur 7 tahun, 8 tahun sudah kelihatan di situ, secara kayak film gitu ya tadi. Mas, kayak komik gitu. Pak, waktu selama aktif yang jadi marin itu, Bapak juga masih aktif menulis juga? Iya. Oh, saya nulis banyak juga. Kan saya ditugaskan juga ke luar negeri itu. Dari sana saya amati, terus saya bikin cerita laporan atau tokoh-tokoh di tempat sana. Ada salah satu puisi Bapak yang dari bahasa Prancis ya, yang judulnya itu Cher Jantuk. Jantuk ya. Itu Cher Jantuk itu jadi jantung tersayang. Oh, berarti jantuk itu nama orang. Nama sesuatu. Oh, sesuatu. Jadi jantuk itu yang dalam bahasa Prancis itu diceritakan, jadi
ibu pakai tanda petik itu namanya Mak Jantuk. Kalau bapaknya disebut Pak Jantuk. Kalau anaknya sendiri si Jantuk. Padahal siapa si Jantuk itu? Kan emaknya selalu nimang-nimang sayang, terus suaminya tuh, kamu gimana sih Mak Jantuk? Siapa itu Mak Jantuk? Ya, iya ini aku kan tersayang, aku bilang dia siang malam. Terus kalau waktu dia tidur dia harus tidur karena besok ada kerja. Iya, tapi dia kan bukan manusia, dia itu kan sesuatu. Ternyata dia itu guling gitu loh. Jadi maknya itu gendong gini sih, makanya ini anak. Karena Mak Jantuk itu nggak punya anak, jadi tercurahnya ke si Jantuk. Makanya si Jantuk saya bikin bahasa Prancis, Serjan. Jadi bapak itu tapi pakai bahasa Prancis. Itu inspirasinya dari mana Pak? Ya, saya sering, kan saya di DKI kan juga bagian kebudayaan. Saya sering meninjau seniman-seniman itu, termasuk seniman Betawi. Ada Bokir, Pak Nasir, itu tokoh-tokoh teater Betawi. Nah, itu yang memainkan Bapak Jantuk itu Bokir, yang jadi Mak Jantuk itu Pok Sari apa siapa itu? Sekarang sudah meninggal juga. Itu sering pentasnya itu, di pentas itu kelihatan itu Mak Jantuk sama Jantuknya, terus sama Pak Jantuk. Itu teater bagus sekali. Oh, Itu berawal dari menonton pentas di teater ya Pak? makanya terus saya bikinkan dalam puisi. Terus saya rubah lagi, bukannya sebagai Jantuk guling, tapi dia jadi manusia. Jadi ketemu sama Mak Jantuk itu, aku sudah sadar maknya itu kalau di Jantuk sudah jadi manusia, diajak jalan-jalan. Kenapa gitu? Karena Pak Jantuk dituduh nyeleweng gitu. Terus Halusinasi mungkin ya Pak ya? Jantuknya bilang gitu, nak jangan gitu, Bapak itu orang baik-baik, dia itu kerja keras itu untuk cari makan kita. Kok enak aja nuduh-nuduh sembarangan. Kenapa setiap kita mempelajari sastra terus bisa mencari contoh puisi itu pasti tidak jauh-jauh dari Khairil Anwar, Itu aja, orangnya itu aja dia, nggak ada pembaruan itu. betul. Tapi kalau saya mau ngomong gitu nanti orang-orang benci saya, makanya saya dimacam. Dikira kita anti sama padahal kan Ya, betul itu. Yang di tempo hari kan saya tulis di Facebook itu, orang kok masih nulisin puisi aja. Di Jakarta memang semuanya puisi. Mana yang mencapai, mana yang novel ini. Padahal saya sendiri kan puisi, tapi kan saya ini kok puisi aja. Bulan depan puisi, tahun depan lagi puisi ini. Apa nggak ada orang-orang yang lain nggak puisi? Itu terus ditanggapi orang, oh iya gini, gimana ya Dewan Kesenian Jakarta? Harusnya Dewan Kesenian Jakarta ini lebih kreatif ini, gimana mengapresiasi orang film, mengapresiasi orang musik, terus pahat, lukis, dan sebagainya lagi. Arsitek juga, mana jalan yang bagus, yang lorong, yang lampu-lampu ini, itu kan harus dinilai itu. Itu kan karya arsitek di Jakarta ini, tapi nggak ada ditinjau bagaimana itu arsitek sebagai ini. jadinya mau ke formalitas yang penting ada aja gitu ya Pak. Kalau ada hal seni itu bukan cuma puisi ya Pak Bukan ya? puisi. Banyak sekali. Gitu loh, kayak gitu kan, bukan cerpen aja ini. Biografi tetangga yang menarik itu ditulis itu, siapa yang juga berpuji, siapa yang ceriwis, siapa yang ini ya. Itu bahan itu. Jadi untuk menulis itu kita banyak sekali bahan-bahan materi-materi yang bisa digarap, tergantung dari bagaimana kita mengolah gitu. Jadi banyak, saya sendiri banyak sampai sekarang ini banyak. Jadi tadi saya mau sini mau banyak, saya kan bawa komputer ini. Karena juga saya pernah belajar gitu ya
Pak tentang periodisasi sastra gitu. Ah, ah. Nah dikatakan kalau periodisasi sastra itu tuh berhenti di angkatan 2000-an ya. Iya. Sedangkan kita sudah sampai 2020 gitu. Sedangkan kalau misalnya kita lihat periodisasi sebelumnya kan kayak per 10 tahun bahkan 5 tahun itu udah ada periodisasi gitu. Itu kan apakah memang tidak ada perkembangan yang berarti di Enggak, itu sebenarnya pengamat-pengamat itu harus lebih aktif gitu. Pengamat itu memang diakui juga mereka dan butuh duit, tidak punya duit ini menulis ini, menulis itu biaya mikir rumah tangga gimana, untuk beli bumbu-bumbu gimana. Untuk pergi satu ini harus transport, duitnya dari mana. Banyak kawan-kawan yang jauh itu pergi ke tim tapi megap-megap duitnya habis untuk transport, belum waktu untuk makan itu. berarti saat itu peran dari pimpinan Jepang yang mengakomodasi Iya, perkembangan kesenian juga iya. Memang hidup Jakarta ini repot juga. Kalau lihat kawan-kawan lainnya itu seniman-seniman atau lukis apa ini, mereka di bidang finansial itu sangat berat. Ya untunglah saya pensiunan biarpun nggak banyak tapi bisa itu untuk transport pergi sana sini. Tapi kalau nggak punya itu, bisa ada penghasilan lain gimana gitu. Kalau nggak ada, repot juga. Gitu. Karena nggak seberapa ya Pak kalau sekarang. Ya, Karena mungkin gajinya nggak seberapa ya kalau Iya. sekarang dari situ. Kalau nggak ada pemasukan dari hal-hal lain. pensiun saya 3 juta sebulan. Banyak nggak sih? Mungkin lumayan ya Dari, pasti. dari, dari pemerintah itu. tergantung daerah. Ini aku punya buku dua, satu ini situ saya. Ini situ ini aja. Ini bercerita tentang apa Pak? Oh, bercerita. Nanti aku udah ceritain nggak baca. Oh iya. Ini waktu bapak lagi ini Pak lagi berenang di Oh enggak, ini kan itu kan ilustrasinya Oh kawan. iya, stop ya aja. oh tapi novel sejarah berarti ini dong ada hubungan Iya, itu waktu serangan ke Malaka itu. Malaka kan dikuasai Portugis. Dulu itu punya Sultan Malaka. Tapi Oh iya, yang perebutan ya Pak ya? itu. oh iya berarti ini background latar waktunya sebelum kemerdekaan berarti. Oh iya, Enggak, untuk genre sendiri, Bapak itu ada genre khusus atau ya yang ada di pikiran aja ditulis gitu? maksudnya jadi bukan hanya dari pikiran tapi juga lainnya gitu. Enggak, maksudnya misalkan genrenya tuh hanya romantis atau Oh enggak, gimana gitu? romantis salah satunya aja, tapi yang sering kan peristiwa-peristiwa itu segala macam kejadian lah itu. Berarti kebanyakan juga maksudnya tuh genre itu kan kayak drama gitu Pak atau kayak slice of life aja kehidupan sehari-hari. Iya, pokoknya kalau novel itu memang beda dengan cerita pendek. Novel, cerita pendek itu kejadian terus bisa diselesaikan di situ, itu cerita pendek. Kalau novel itu bukan kejadian seketika itu juga, tapi disambung lagi lainnya, ada masalah demi masalah itu novel itu. Kalau puisi kita kan kesan aja sepintas gitu, kesan sepintas ini ditulis gitu. Tapi puisi yang berikutnya ada lagi yang puisinya hampir kayak cerita gitu. Saya sering bikin kayak gitu, puisi tapi juga ada ceritanya. Buat Bapak mungkin nggak Pak kalau misalnya sastrawan-sastrawan tadi itu diajak itu menggunakan platform online itu kira-kira bisa menjadi pasar baru gitu nggak Pak buat menunjang yang
Oh iya mungkin juga bisa gitu, tapi sekarang ini memang gitu ya. Masyarakat Indonesia juga kurang banyak pembacanya ya. Pembacanya nggak begitu banyak gitu loh. Jadi kalau kita lihat di base itu jarang yang baca buku atau koran atau majalah, yang banyak HP-nya. Sebenarnya sih banyak kok, cuman memang Cuma jenis sekarang, bacaannya. iya, mungkin sekarang berbentuknya elektronik gitu. Ada buku-buku dari handphone, dari bahkan kan perpustakaan aja sekarang ada versi elektroniknya. Iya, iya. Mungkin satu pertanyaan terakhir Yes. ya Pak ya. Saya hanya ingin tahu sih pandangan Bapak, kan karena mungkin Bapak sudah mengalami berbagai masa dalam kepenulisan ya Pak ya. Menurut Bapak tuh perbedaan kepenulisan zaman sekarang sama zaman dulu tuh kayak gimana? Terus ada nggak Pak kiat-kiat khusus untuk mungkin siapa yang baru ingin mulai menulis agar lebih mudah atau apa gimana ya? Kayak memulai ini. Iya, ingin memulai menulis tuh bagaimana sih Pak? Oh ya, sebenarnya nulis itu gampang aja dari diri sendiri aja. Ngomonglah kayak secara lisan gini, sama wah begini ini. Misalnya aku anak yatim yang di rumah terus disia-siakan. Gimana caranya aku biar bisa bebas? Apa aku jadi kuli di pasar? Jadi itu salah satu. Lainnya lagi banyak lah. Itu tetangga kok serius banget sih ya. Kenapa dia? Kupas itu kayak kalian ngerasani yang jelek-jelek atau yang bagus-bagus, yang dipuji-puji, yang dicela, yang ini, yang dosa atau yang berpahala, itu bisa macam. Misalnya malam-malam dengar orang mukul besi gitu, teng, siapa sih orang itu ya? Maling apa ya? Dia orang lagi senewan kali. Oh, jadi kayak gitu bikin saja ya Pak? Tulisin sembarangan, jangan peduli nantinya ini jadi apa nggak jadi, terusin. Biasanya selembar jadi, besok terusin lagi. Oh iya, lama-lama akhirnya ada ide baru terus gitu. Sebagai orang yang diperhatikan, terima kasih sekali didatangi oleh dua cewek yang cakep-cakep, cerdas-cerdas. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan salam untuk keluarga semua di rumah. Pokoknya sudah diterima dengan baik, utuh, tidak ada kehilangan apa-apa. Hanya murni, jelas, dan positif. Kita yang mengucapkan terima kasih atas waktunya dan juga pengalamannya yang bisa dibagikan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Kita juga seneng gitu Pak, soalnya ada apa yang kita pelajari itu akhirnya ada implikasi. Dapat ilmu nggak? Iya, ada Pak. Dapat sekali Bapak. Saya jadi ternyata apa ya, menjalani hidup itu nggak harus di besok kayak kalau dilihat dari cerita Bapak kan kayak udah jalan kaki aja dulu, tato besoknya Nanti sudah ketemu apa?